Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andrika Rizal dalam Masjid Pro Channel. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya, dimana salah satu pertanyaannya adalah sebagai berikut. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama untuk guru-guru semua ya, bahwa pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk tahap 1 ini sudah ditutup. Bahkan saat ini kita sedang menunggu hasil dari verifikasi pihak LPMP, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, namun ternyata ada edaran lagi ya, surat edaran bahwa ada program PPG tahap 2 Bapak Ibu, dan di sana diminta untuk pemutakhiran data ya. Nanti akan kita lihat suratnya seperti apa dan akan saya jelaskan. Lalu akan saya pandu bagaimana cara memutakhirkan data Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya memohon maaf karena pada beberapa kesempatan di akhir-akhir belakangan ini saya belum pernah mengupload video kembali ya, karena kesibukan kami di dunia pekerjaan ya, baik itu sebagai guru, sebagai operator, sebagai urusan kesiswaan dan lain sebagainya, sehingga kami belum sempat untuk mengupload video-video terbaru. Nah, namun dari saat ini hingga kedepannya ya, hingga kedepannya, insya Allah kita akan mengupload video-video terbaru setiap minggunya. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu jangan lupa klik subscribe serta aktifkan notifikasi di sebelahnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa untuk share serta like jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan jika ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan terkait dengan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini, ataupun tentang data-data yang berkaitan dengan operator sekolah, silakan Bapak Ibu tinggalkan jejak di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas satu persatu Bapak Ibu. Oke, sebelum kita lihat videonya, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 ya, kita akan intro terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu nonton tayangan ini ataupun video ini sampai habis ya. Kalau bisa jangan di skip agar Bapak Ibu tidak tertinggal apa yang sudah saya jelaskan, sehingga Bapak Ibu tidak salah menangkap atas apa yang sudah saya jelaskan pada video ini Bapak Ibu ya. Dan mohon maaf kalau seandainya pada video ini ada suara-suara yang kurang jelas, mungkin kendaraan lewat dan lain sebagainya, karena posisi rumah saya tepat berada di pinggir jalan Bapak Ibu. Nah, kita langsung Bapak Ibu di sini. Kalau Bapak Ibu perhatikan pada web resmi dari PPG itu sendiri ya, ppg.kemdikbud.go.id, Bapak Ibu bisa lihat ke bawah. Nah, di sini ada informasi tentang pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 Bapak Ibu. Nah, di sini yang menjadi sasaran ini berbeda Bapak Ibu ya. Yang menjadi sasaran ini sedikit berbeda dengan PPG dalam jabatan tahun 2022 di tahap 1 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di tahap 1 ya, jika kita ingat-ingat kembali, kemarin itu status-status ini ada kecuali kepala sekolah Bapak Ibu di tahap 1. Nah, di tahap 2 ini kepala sekolah muncul. Artinya kepala sekolah ini menjadi sasaran juga dalam PPG dalam jabatan tahun 2022. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam surat edarannya Bapak Ibu perhatikan ya, dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022, Direktorat Pendidikan Profesi Guru Dirjen GTK akan melakukan pemutakhiran data ya. Jadi di sini akan melakukan pemutakhiran data PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 Bapak Ibu. Nah, sehubungan dengan itu kami sampaikan beberapa info berikut. Nah, yang perlu dimutakhirkan ini Bapak Ibu perhatikan, yang perlu dimutakhirkan. Yang pertama, NIK itu ya, NIK dan tanggal lahir melalui laman Verval PTK itu harus valid Bapak Ibu ya, harus valid. Saya langsung contohkan di sini Bapak Ibu. Mohon izin saya tutup yang ini saja. Oke, saya akan contohkan bagaimana kita mengetahui NIK kita ya, NIK kita valid atau tidak Bapak Ibu. Nah,
Jadi yang dimaksud dengan NIK valid atau tidak itu adalah NIK yang ada di Dapodik kita, Bapak Ibu, itu valid dengan Dukcapil ataukah tidak. Nah, Bapak Ibu bisa meminta bantuan kepada operator sekolahnya masing-masing, Bapak Ibu ya. Meminta bantuan kepada operator sekolah masing-masing untuk mengecek di sini di Verval PTK. Ya, jadi langkah pertama ngecek valid NIK-nya valid Dukcapil atau enggak. Nah, bisa diperhatikan di sini Bapak Ibu. Di sini semua guru-guru yang ada di Dapodik saya semuanya sudah tercentang hijau. Artinya semua nick-nya ini sudah valid terhadap Dukcapil antara Dapodik dengan Dukcapil Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan 100% yakin bahwa nick yang Bapak Ibu inputkan di dalam Dapodik itu valid di Dukcapil Bapak Ibu. Silahkan dicek dulu di Verval PTK ini. Ya, atau tidak Bapak Ibu ya, atau tidak jika Bapak Ibu tidak ingin meminta bantuan kepada operator sekolah, Bapak Ibu bisa ngecek sendiri di SIM PKB Bapak Ibu semua. Ya. Bisa ngecek di SIM PKB Bapak Ibu semua. Nanti bisa login di sana. Ini kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa login di SIM PKB Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan surel ID SIM PKB Bapak Ibu semua, kemudian passwordnya apa, lalu tinggal klik masuk ya. Ini jika Bapak Ibu tidak mau merepotkan operator sekolah atau tidak Bapak Ibu males berinteraksi dengan operator sekolah karena mungkin responnya lama Bapak Ibu ya. Karena mohon maaf banyak data sekali yang harus divalidkan ataupun diatur oleh operator sekolah. Nah, jadi seperti ini. Ini tampilan tampilan SIM PKB Bapak Ibu ya. Di sini ada NIK dan NUPTK Bapak Ibu. Nah, di sini mohon maaf saya saya sensor sedikit. Nah, di sini kalau misalnya belum ada tanda centang hijau, berarti Bapak Ibu tinggal klik cek validasi NIK dan NUPTK. Nanti akan muncul di sini. Ketika NIK Bapak Ibu valid dengan Dukcapil, maka NIK Bapak Ibu akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Akan muncul di sini tanda centang hijau, artinya valid dengan data Pusdatin. Tetapi ini kan kalau tulisannya ini kan valid dengan data Pusdatin Bapak Ibu. Nah, kalau mau lebih meyakinkan lagi ya tinggal ngecek lagi aja seperti tadi ke operator sekolahnya, minta tolong ngecek ini ya valid Dukcapil dan operator sekolah Bapak Ibu wajib untuk melakukan ini ya, melakukan ini karena itu adalah kewajiban dari operator sekolah mengecek kevalidan data dari para guru-gurunya Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke sini Bapak Ibu. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan akhir serta riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik sekolah dan ya, dannya yang C nanti dulu ya. Nah, jadi riwayat pendidikan formal ini harus kita perbarui Bapak Ibu. Nah, harus kita perbarui atau kita istilahnya kita mutakhirkan datanya ya. Itu dapat Bapak Ibu lakukan melalui web PTK Datadik Bapak Ibu. Jadi dapat kita login melalui PTK Datadik. Nah, untuk masuk ke dalam web PTK Datadik itu Bapak Ibu bisa melakukan sendiri tanpa bantuan operator karena operator seharusnya sebenarnya tidak ada wewenang untuk membuka akun-akun dari Bapak Ibu semua ya. Itu menjadi milik Bapak Ibu semua yang bisa digunakan. Nah, di sini tinggal kita klik ya, login menggunakan SSO. Nah, kemudian di sini ya, pengguna PTK Datadik, ini silakan Bapak Ibu pilih akun PTK Datadik ya, atau akun Dapodik Bapak Ibu semua. Saya ganti dulu, belum terganti. Oke, ini ya, saya masuk. Jadi sambil menunggu Bapak Ibu ya, kita mengulang kembali, refresh kembali. Yang pertama kali dimutakhirkan, pastikan NIK Bapak Ibu dan tanggal lahir melalui laman Verval PTK ini sudah valid dengan Dukcapil Bapak Ibu. Dan kemudian riwayat pendidikan formal dari pendidikan dasar hingga terakhir ya,
itu diupdate, dan riwayat karir guru juga diupdate mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik Sekolah ya. Jadi ini melalui aplikasi Dapodik Sekolah akan saya jelaskan pada video terpisah bagaimana memutakhirkan data riwayat karir guru Bapak Ibu ya, dan melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Sini saya akan menunjukkan bagaimana kita mengupdate atau memutakhirkan data riwayat pendidikan ya, khususnya riwayat pendidikan strata 1 dan seterusnya. Karena kalau Bapak Ibu memutakhirkan data pendidikan dasar ya, SD, SMP, SMA bisa melalui aplikasi Dapodik, tetapi untuk memutakhirkan data sarjana ya ataupun S1, S2, S3-nya harus kita memutakhirkan datanya melalui ini PTK Datadik Bapak Ibu. Ya. Jadi dari sini bisa kita lihat seperti ini Bapak Ibu, sudah mutakhir ya data saya. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan tinggal kita klik tambah riwayat Bapak Ibu ya. Ini tambah riwayat, bisa kita pilih. Bapak Ibu juga bisa mencoba dulu dari sini kalau misalnya aplikasi Dapodiknya sedang dibawa operator pergi kemana-mana Bapak Ibu, karena tidak selamanya operator sekolah itu standby di sekolah kita. Jadi bisa dicoba saya dulu ditambahkan SD ya, satuan pendidikan namanya apa gitu. Kemudian SD nggak ada fakultas ya, bidang studi dan seterusnya bisa diisi Bapak Ibu. Nah, tapi nanti akan lebih mudah kalau lihat aplikasi Dapodik, akan saya jelaskan pada video terpisah dari video ini Bapak Ibu ya. Jadi riwayat pendidikan ini harus kita update atau mutakhirkan sehingga kita berpeluang mendapatkan panggilan PPG dalam jabatan 2022 di tahap 2. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ya, riwayat. Nah, riwayat karir guru ini harus jelas Bapak Ibu. Riwayat karir guru TMT-nya sejak kapan ya? Terhitung mulai kerjanya sejak kapan? Seperti saya di sini sejak tahun 2014 ya TMT saya, kemudian sampai yang terbaru saya pindah menuju dari Kabupaten Sorong menuju Kabupaten Jayapura ya pada tahun 2019. Ini TMT saya, ini harus diupdate sesuai yang terbaru. Untuk TST Bapak Ibu, TST ini terhitung selesai kerja ya. Jadi isikan jika Bapak Ibu sudah tidak mengajar lagi di sekolah tersebut. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Nah, yang ketiga yang harus dimutakhirkan adalah status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas. Nah, untuk poin ketiga ini Bapak Ibu, poin ketiga ini kita tidak bisa terlalu mengubah-ubah Bapak Ibu. Kita tidak ada wewenang mengubah. Karena ini hanya bisa diubah oleh operator dinas saja ya. Hanya dari dinas daerah setempat. Kalau SMP dan SD ya berarti di dinas kabupaten ya. Kalau SMA berarti di dinas provinsi. Oleh karena itu silahkan Bapak Ibu mencoba menghubungi pegawai dinas yang berkaitan dengan pendataan Dapodik ini Bapak Ibu ya. Jika status kepegawaian Bapak Ibu sudah berubah, maka silahkan sertakan surat keterangan atau SK dari yayasan ataupun SK dari daerah gitu ya, disertakan dan diserahkan kepada admin dinas agar datanya diupdate Bapak Ibu ya. Jenis PTK-nya juga harus diupdate. Apakah dia tenaga kependidikan ataupun guru ya, itu harus diupdate juga Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat di sini adapun dimaksud pada poin 1C ya, ini tadi yaitu guru dengan status kepegawaian PNS atau CPNS, P3K, honor daerah dan guru tetap yayasan serta kepala sekolah ya. Jadi ini adalah sasaran-sasaran kepegawaian di mana berpeluang kemungkinan besar akan terpanggil di dalam program PPG 2022 ya dalam jabatan di tahap 2 ini ya Bapak Ibu. Jadi ada PNS, CPNS ini akan berpeluang dapat status P3K, honor daerah ya, itu seperti guru kontrak daerah dan guru tetap yayasan serta kepala sekolah. Nah, ini yang menjadi pembeda. Kepala sekolah ini muncul di tahap kedua Bapak Ibu, di tahap kedua. Jadi jangan bersedih ya kalau kemarin Bapak Ibu yang kepala sekolah tidak mendapatkan panggilan, maka yang kali ini sangat berpeluang sekali untuk mendapatkan panggilan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang poin 3, informasi lengkap dapat diakses melalui laman Dapokemdikbud. Lalu yang keempat, yang ketiga, yang keempat, pemutakhiran data tahap 2 ditujukan bagi guru dan kepala sekolah
formal di lingkungan Kemendikbudristek. Jadi hanya di bawah lingkungan Kemendikbud saja yang belum mendapat kesempatan mengikuti PPG Bapak Ibu dalam jabatan tahun 2022 tahap 1. Jadi kalau tahap 1-nya belum terpanggil, maka kemungkinan tahap 2 ini bisa terpanggil Bapak Ibu asalkan syarat-syaratnya itu terpenuhi ya. Dimana Bapak Ibu itu harus ya NIK-nya valid serta memiliki NUPTK yang valid. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya NUPTK, silahkan mengajukan NUPTK itu melalui operator sekolah. Nah, kemudian yang terakhir ya, batas waktu pemutakhiran data ini yang harus Bapak Ibu ingat, yaitu tanggal 21 Maret 2022 pukul 23.59 WIB. Ya, jadi jangan sampai terlewat, jangan sampai tanggal 22 baru Bapak Ibu memutakhirkan datanya karena udah telat banget Bapak Ibu ya. Nah, setelah tanggal ini maka nanti Kemendikbud akan menggenerate ya atau melihat data-data mana yang layak untuk dipanggil mendapatkan undangan PPG 2022. Nah, kurang lebih seperti itu saja Bapak Ibu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan marilah ya kita sama-sama berdoa semoga kita semua lolos dalam program PPG dalam jabatan 2022 ini, dan kita juga berdoa semoga kita bisa lulus dengan nilai-nilai yang terbaik dan nantinya kita menjadi guru yang profesional. Amin. Oke, jangan lupa untuk like dan share jika video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan jangan lupa untuk klik subscribe serta aktifkan tombol notifikasi di sebelahnya agar Bapak Ibu tidak tertinggal video terbaru dari video ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.